Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen IAIA PIAUD Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dengan mata kuliah Manajemen Pengelolaan PAUD. Kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep-konsep dasar dalam pengelolaan PAUD. Dalam mengelola PAUD membutuhkan keahlian-keahlian khusus. Akan kita bahas pada konsep dasar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen pendidikan. Dimulai dengan pengertian manajemen yang diambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari Subagio Atmodiwiryo. Manajemen pendidikan adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber yang lain menyebutkan bahwa suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia seutuhnya. Jadi ini sudah agak mirip dengan yang sebelumnya, pengertian sebelumnya diambil dari Biro Perencanaan Depdikbud. Selanjutnya Eko Wara menyebutkan bahwa ilmu manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kalau pendapatnya Mulyasa mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang. Dari beberapa pengertian tadi bisa disimpulkan pengertian secara umum suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Nah, sudah dipahami ya dari beberapa pengertian. Yang perlu digarisbawahi adalah manajemen pendidikan itu suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian apa yang akan dibahas? Maksudnya apa yang akan dikelola? Ada ada manusia, uang, material, metode, market, waktu. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, berikutnya fungsi dan peran manajemen pendidikan. Ada 4, yaitu sebagaimana yang sudah kita bahas di pengertian tadi. Ada 4 fungsi dan peran manajemen. 1. Planning, organizing, actuating, controlling. Planning ini merencanakan tujuannya, kemudian organizing ini pengorganisasian, pembagian job, distribusi pengorganisasian bisa di SDM-nya, kemudian sumber-sumber yang lain terkait dengan perlengkapan, peralatan, sarana, ya. Kemudian actuating, ya, bagaimana menggerakkan SDM untuk mencapai tujuan. Setelah itu ada controlling, pengawasan, menilai kinerja dan pengendalian. Dalam hal ini untuk memastikan apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan itu sudah sesuai, terus temuan-temuan apa yang menjadi kendala. Nah, akan menjadikan evaluasi untuk perbaikan ya sebagai tindak lanjut merencanakan ke berikutnya. Objek kajian manajemen pendidikan diantaranya ada 6M, yakni man, money, materials, method, market, minutes. Man ini terkait dengan SDM-nya, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Money itu biaya, material ini kurikulum atau panduan
ini ya pedoman dalam ini pembelajaran, kemudian metode ini cara yang dipakai, yang digunakan dalam mengatur SDM maupun untuk pendekatan yang diberikan kepada anak didik. Kemudian marketnya siapa, pangsa pasarnya yaitu wali murid. Minutes ini pemanfaatan waktu. Jadi 6M ini saling terkait ya. Ada kurikulum nggak ada pendidiknya, nggak ada mennya ya nggak bisa jalan. Ada uangnya nggak ada money, ada materialnya tapi nggak ada metodenya, juga tidak bisa mencapai tujuan dengan cepat. Nah, 6 hal ini perlu diperhatikan untuk menjadi unsur-unsur kajian pengelolaan dalam manajemen pendidikan. Tujuan manajemen PAUD itu ada 2, yaitu supaya lebih efektif dan efisien ya. Kalau segala sesuatu dikelola, diatur mulai dari perencanaan, di organizing, kemudian dilaksanakan, kemudian adanya kontrol, pengawasan, maka akan berjalan efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen pendidikan anak usia dini ini berdasarkan 8 standar pendidikan anak usia dini dari Kementerian Peraturan Permen Dikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Sudah tahu semua ya, ada 8. Jadi nanti manajemen pendidikan ini akan lebih membahas berdasarkan 8 SNP, yaitu yang pertama STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi pengelolaan atau manajemen pendidikan ini mengarah pada 8 standar PAUD. Bagaimana pengelolaan itu, apakah sudah sesuai standar? Nah, standarnya ini ada 8. Jadi akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.